Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ya dan juga ikhwan akhwat sekalian, teman-teman semuanya, khususnya di program studi hukum keluarga Islam, kemudian juga ilmu ekonomi syariah dan juga ilmu pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirojul Falah Bogor ya. Hari ini saya sengaja tidak membuat slide karena saya akan diskusi ya. Pertama saya akan paparkan ya sependek dari pengetahuan saya terutama terkait dengan filsafat itu sendiri atau filsafat ya. Kebetulan mata kuliah kita adalah filsafat umum dan juga filsafat ilmu. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena banyak hal memang yang harus kita bisa diskusikan ya, banyak hal yang kita bisa diskusikan ya, kita bisa bicarakan, kita dialogkan terkait dengan ilmu ini ya. Jadi disclaimer-nya pertama bahwa pendapat-pendapat saya ini adalah subjektif dari saya gitu ya, sehingga sangat mungkin ya banyak kekurangannya ya, banyak kesalahannya. Demikian juga bahwa bisa jadi ya bahkan mungkin bertentangan dengan beberapa pendapat yang ada ataupun juga dari teman-teman semuanya gitu ya. Itu disclaimer-nya. Jadi sepaham atau sependek yang saya pahami terutama nanti terkait dengan ilmu filsafat dan filsafat umum itu sendiri ya. Itu disclaimer-nya, ingat ya. Jadi kalau agak beda dikit ya menurut saya tidak apa-apa. Dan sebenarnya sih saya inginnya ini juga topiknya itu lebih santai gitu ya, karena kita judulnya juga ngobrolin filsafat gitu ya. Jadi lebih banyak dialog, diskusi dan sebagainya. Tapi sebagai pemantik saya akan berikan pandangan-pandangan saya terkait dengan ilmu filsafat itu sendiri ya. Baik, pertama kita pahami ya bahwasanya filsafat itu adalah filosofia, artinya cinta akan Cek, kebijaksanaan ya. Nah, cek. tetapi kemudian hal yang menarik adalah ketika ya, ketika pembahasan tentang filsafat itu tidak hanya bicara tentang pengertian saja ya, tetapi kita awali dengan sebuah cerita. Nah, saya akan cerita dulu nih, ya anggap saja dongeng gitu ya. Nah, dongeng pertama atau cerita pertama adalah kisah bagaimana ya sekelompok dari masyarakat di suatu wilayah ya yang mereka ya dengan pemahaman yang mungkin bisa dikatakan ya percaya dengan hal-hal yang sifatnya ya misalnya itu goib ya, sesuatu yang mungkin tidak masuk akal ya. Kita awali dengan bagaimana ya bangsa Yunani ya yang mereka itu meyakini adanya dewa-dewa ya, adanya penguasa lautan ya, adanya penguasa alam raya, adanya dewa-dewa keberuntungan
dewa cinta, ya, dan lain sebagainya, yang kemudian ya itu menyebar ya memang di hampir seluruh ya penjuru dunia, ya pemahaman terhadap ya penguasa-penguasa, baik itu lautan, gunung-gunung, tempat-tempat tertentu, ya bahkan hal-hal yang sifatnya memang kalau kita lihat dengan sains saat ini itu akan sangat berbeda, ya sehingga kemudian uh, ketika dongeng, ketika kepercayaan terhadap dewa-dewa, ketika kepercayaan terhadap sesuatu, ya, antara dewa dengan manusia, antara kekuatan-kekuatan yang kemudian ada, ya. Nah, kemudian muncullah ya berbagai ataupun muncullah pemikiran-pemikiran yang mencoba ya untuk berpikir kritis, ya untuk mendobrak bagaimana pemahaman yang ada. Misalnya bahwa matahari ya pada masa lalu itu diyakini sebagai apa? Sebagai bola api yang kemudian ditarik oleh dewa ya dari timur ke barat, ya. Kemudian bahwa di lautan ya itu ada sang penguasa lautan, dan ini ada di hampir seluruh peradaban, ya baik itu di Yunani, di Persia, ya bahkan sampai ke Nusantara ini. Demikian juga dewa-dewa penguasa dari gunung, ya kemudian juga mungkin danau gitu ya, wilayah-wilayah tertentu, hutan dan lain sebagainya itu ada. Nah, kemudian ya muncullah tadi pemikiran-pemikiran kritis yang mencoba untuk mendobrak bagaimana sebenarnya sebuah sebuah fakta yang ada atau sebuah ilmu ya ataupun juga bisa dikatakan itu suatu pemahaman, lebih tepatnya ya suatu pemahaman di masyarakat yang dicoba atau untuk bagaimana membongkar ataupun juga membantah dari pemahaman yang ada di masyarakat, terutama hal-hal yang sifatnya itu sifatnya itu adalah dogmatis, ya artinya itu sesuatu yang sudah turun temurun dari dulu kala, ya bahwasannya misalnya tadi keyakinan bahwa ya dewa tertinggi itu adalah misalnya Zeus misalnya gitu ya, ada dewa yang memang menguasai alam raya dan juga semesta gitu ya. Nah kemudian dari situlah kemudian muncul pemikiran-pemikiran baru terkait dengan sebenarnya apa sih sebenarnya ya, apakah pemahaman-pemahaman tadi itu betul? Apakah misalnya matahari itu adalah bola api yang ditarik oleh dewa? Apakah bumi itu adalah sesuatu hamparan yang berada di atas seekor kura-kura yang terbang atau di atas seekor gajah yang berjalan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian muncullah ya para pemikir yang mencoba untuk berpikir tentang mulai dari bagaimana sebenarnya alam raya ini terbentuk, ya. Kemudian juga berpikir juga tentang bagaimana sesuatu itu bisa ada, ya. Kemudian bagaimana misalnya pencipta alam raya ini sebagai asal dari segala sebab itu muncul, ya. Nah, kemudian muncullah ya cara berpikir yang mencoba untuk mengoptimalkan rasio, artinya logika, artinya berpikir secara kritis atau secara mendalam. Nah, kenapa? Karena selama ini yang muncul tadi itu adalah dogma-dogma atau pemahaman-pemahaman yang kemudian turun-temurun ya diwariskan dari generasi ke generasi tentang kepercayaan adanya dewa-dewa tertentu atau adanya penguasa-penguasa yang itu menjadi menjadi satu kekuatan di luar diri manusia. Ya, kalau kita lihat ya misalnya ya bukan hanya di Yunani sebenarnya, sampai hari ini di berbagai wilayah juga itu ada. Oke. Nah, kemudian dari sinilah kemudian para filosof itu mereka mencoba untuk mengoptimalkan, memaksimalkan dari rasio, dari logika, ya dari cara berpikir yang ada, tidak hanya menerima pemahaman atau dogma yang ada, tetapi kemudian mereka itu berpikir tentang alam semesta. Dari mana semesta itu atau alam semesta itu muncul atau ada, apakah dia ada dengan sendirinya atau ada hukum kausalitas. Kemudian juga inti dari alam semesta ini sebenarnya apa?
Apakah air, apakah api, apakah udara, apakah tanah? Nah, semua itu kemudian dipikirkan. Lebih lanjut lagi, berkembang terus, masuk ke dalam misalnya etika, masuk juga ke dalam bagaimana sebenarnya apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya atau ada yang menciptakan. Ya, kemudian bagaimana sebenarnya sebuah kebenaran itu muncul, apakah dari dogma yang ada, dari pemahaman yang ada di masyarakat, atau mungkin dia muncul dari sebuah rasional, dari sebuah pemikiran yang mendalam, yang artinya itu bisa dibuktikan ya secara logika, secara nalar. Nah, dari sini kemudian akhirnya muncullah ya pemikiran-pemikiran yang mendobrak dari segala bentuk dogma, segala bentuk ya kita sebut saja dongeng atau cerita-cerita yang ada di wilayah Yunani sana. Nah, permasalahan pertama muncul adalah bahwa ya banyak ya riwayat sampai sekarang ini belum apa saya dapatkan bahwa mereka itu ya mendapatkan misalnya wahyu misalnya tentang penciptaan, misalnya tentang bagaimana apakah ada kenabian, kemudian apakah ada kitab dan lain sebagainya, itu belum ada. Nanti kalau ada boleh kita diskusikan. Yang ada adalah ini masih dugaan bahwasanya Yunani yang dekat dengan Mesir, Egypt gitu ya, sehingga kemudian ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya baik itu Plato, Socrates, Aristoteles itu mereka juga belajar ke Mesir kemudian bertemu dengan Luqman Al-Hakim sebagai ahli hikmah atau filosof ya, the philosopher gitu ya. Nah, tapi ini belum tentu kebenarannya ya. Nah, sehingga kemudian muncullah tadi filsafat yang kemudian berkembang pesat di itu masalah pertama. Nah, masalah kedua adalah muncul juga bahwa kenapa harus Yunani ini masuk ke dalam politik ilmu pengetahuan, di mana ya hampir semua istilah keilmuan itu munculnya itu selalu dari Yunani. Ini pernah saya sampaikan ya di beberapa kesempatan sebelumnya bahwa kenapa Yunani? Ya karena saat ini bahwa ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh ya kita sebut saja Eropa gitu ya. Sementara Eropa itu ketika awal-awal perkembangan dari ilmu pengetahuan itu mereka mencoba mencari akar dari ilmu pengetahuan. Ya, mereka tidak mungkin mengambil misalnya dari Islam, walaupun faktanya banyak juga ilmu-ilmu dari Islam itu yang diambil ya tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian dari wilayah timur misalnya ya dari India ya atau mungkin dari Cina atau mungkin dari Nusantara itu sepertinya terlalu jauh sehingga kemudian diambillah Yunani itu sebagai ya mulai dari Romawi kemudian Yunani tentu saja sebagai dianggap sebagai akar dari ilmu pengetahuan. Hampir seluruh ilmu itu selalu disandarkan kepada mana? Kepada Yunani. Nah, padahal nanti kritiknya adalah bahwa kita pahami bahwa abad keempat, ya, abad kelima, Enggak, abad ke enggak dua, ada. tiga sebelum Ya, Masehi itu ya ternyata bukan hanya peradaban itu bukan hanya ada di Yunani gitu ya, tetapi sudah ada di apa Mesopotamia, sudah ada di India, ya sudah ada di Cina, bahkan sudah ada di Nusantara. Nah, berarti kita boleh kritik bahwasanya mestinya kajian tentang al-hikmah, tentang filsafat, tentang bagaimana memahami alam semesta ini, mestinya juga bisa diambil dari berbagai peradaban yang ada. Ya, misalnya saja bahwa temuan-temuan terkini tentang arkeologi, misalnya yang paling fenomenal itu adalah di Gunung Padang, misalnya di Cianjur, yang ternyata lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, maknanya apa? Berarti di Nusantara ini atau di Indonesia ini itu sudah ada kehidupan, bahkan sudah ada peradaban. Sehingga kemudian kalau kemudian kita selalunya menyandarkan ilmu, ya segala bidang ilmu untuk ke Yunani, sepertinya era sekarang itu sudah ya mulai-mulai apa goyah gitu ya. Kenapa? Cina misalnya gitu ya dengan peradabannya yang sangat tua gitu ya, ya boleh dibandingkan antara Cina dengan apa dengan Yunani ya nanti kita boleh boleh lihat lah boleh kita bandingkan seperti apa sebenarnya artinya apa bahwa makna lebih luas dari filsafat atau dari al-hikmah memahami
ya diri manusia sebagai mikrokosmos dan memahami ya alam semesta sebagai makrokosmos, termasuk di sana ada ketuhanan, itu mestinya sudah ada di berbagai peradaban dunia. Ya, bahkan banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya eh, kehidupan ya 5 abad ya 500 kemudian juga 600 sampai tadi 1000 tahun ya mungkin bisa jadi gitu ya, itu ternyata sudah ada dan bukan mereka tuh bukan makhluk primitif. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia ini, misalnya di Nusantara pada masa lalu mengatakan bahwa sebelum Masehi itu tidak ada kehidupan, ya boleh dibandingkan gitu ya, atau boleh di riset lebih lanjut, boleh diteliti lebih lanjut bagaimana peradaban kita juga sebenarnya sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, ini bukan untuk mematahkan sebenarnya, tetapi untuk menjadi semacam perbandingan gitu ya, perbandingan bahwa ya sebenarnya ilmu pengetahuan termasuk filsafat juga itu bukan hanya hegemoninya Yunani gitu ya, tetapi juga memang seluruh peradaban pun memiliki pemikiran, memiliki cara berpikir tentang manusia, tentang hakikat manusia, tentang penciptaan gitu ya. Bahkan misalnya di tengah Samudra Atlantik sana misalnya ada sekarang pulau yang disebut dengan Pulau Paskah ya, walaupun disebut bukan Pulau Paskah, ternyata dengan peradaban yang dulu maju itu mereka memahami bahwa Pulau Paskah itu adalah sebagai pusat dari alam semesta. Nah, artinya klaim ya bahwasanya istilahnya itu ilmu pengetahuan itu dari Yunani keseluruhannya semua disandarkan, itu ya perlu kita kritisi kembali. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Ya ini pendek dari pengetahuan saya karena memang tadi hegemoni dari ilmu pengetahuan ya, tetapi kemudian ya akhirnya mau tidak mau ya, walaupun saya juga tidak mau juga gitu ya, tidak mau gitu bahwa ini bukan hanya ketika bicara tentang filsafat, ketika bicara tentang alam semesta, ketika bicara tentang ketuhanan, ketika bicara tentang misalnya logika, kemudian rasional, itu ya bukan hanya mereka yang punya saja. Ya kebetulan karena memang hegemoni ataupun ilmu pengetahuan berkembang di Western, sehingga kemudian mereka mengambilnya dari sana. Nah, ini juga bagian yang menurut saya para mahasiswa itu perlu memahami. Itu yang kedua atau yang ketiga. Nah, berikutnya berarti kita kan bicara tentang anggap saja tadi itu sebuah kritik gitu ya. Kemudian kita bicara tentang di buku teks ya, di berbagai buku daras, buku yang ada di perkuliahan tentu saja ya, yang paling banyak itu adalah ketika bicara tentang filsafat itu selalu diawali dengan pemikiran filsafatnya Yunani, ya kan ya. Ya mulai dari Thales ya, kemudian Anaximenes, Anaximander, nanti sampai ke Socrates, sampai ke Plato, sampai ke Aristoteles, ke Pythagoras dan lain sebagainya. Ya, ini juga menjadi hal yang menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi bahwa betul mereka tuh berpikir kritis tentang sebuah fenomena, sebuah pemahaman yang ada di masyarakat. Artinya berpikir kritis bahwa mestinya tidak seperti ini gitu ya. Misalnya ketika bicara tentang alam semesta itu misalnya Thales itu mengatakan sumber ataupun hukum asalnya ataupun sebab awalnya itu adalah misalnya udara misalnya ya. Kalau Thales mengatakan adalah air ya, air. Dan nanti ada banyak pemikir-pemikir atau mungkin juga ya tokoh-tokoh yang kemudian mengatakan oh iya berarti kenapa air, kenapa di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu minal ma, dari air. Ya, boleh saja sih ya, walaupun agak sedikit sedikit kayak semacam ayatisasi gitu ya, ayatisasi ya, tapi ya mungkin itu boleh kita diskusikan juga lah ya. Oke. Tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah terkait dengan yang sangat fenomenal dalam bidang filsafat ini adalah memang filsafat ketuhanan gitu ya, di mana peradaban Yunani yang mereka mempercayai adanya berbagai macam dewa, kemudian muncul pemikiran adanya misalnya prima causa sebagai awal dari sebuah sebab, ya dari sinilah kemudian berkembang ya, berpikir lebih logis, kemudian sistematis dan rasional tentu saja
gitu ya. Nah, dari sini ya, saya akan loncat langsung ke ya perkembangan itu nanti boleh baca lah di banyak buku itu banyak sekali ya pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh filsafat sana. Walaupun tadi sebenarnya kalau kita lihat di timur misalnya gitu itu belum banyak digali atau mungkin tadi kita belum banyak baca kali ya tentang bagaimana sebenarnya pemikiran itu mungkin tadi karena sumber ya sebenarnya nggak tidak tepat juga ketika mengatakan oh sumber tertulisnya nggak lengkap nih gitu ya. Nah itu karena mungkin karena mungkin ya kita masih apa ya pendek lah ya pemahamannya sehingga mungkin bisa mengatakan seperti padahal belum tentu kita bisa lihat. Nah oke baik. Sekarang saya akan loncat kepada cara berpikir ketika kemudian Islam itu datang ya kemudian nah ini kan Islam dalam makna khusus ya karena tadi saya juga bicara sebenarnya bagaimana sebenarnya mengorelasikan antara peradaban Yunani ya 5.000 tahun 4.500 ya sebelum Masehi gitu ya 4,5 abad sebelum Masehi ya ada juga mengatakan yang ya sekitar itulah ya. Kemudian apa paling cepatnya itu adalah 2 abad setengah ya 2.500 tahun gitu ya atau 250 tahun gitu ya. Nanti boleh lihat itu perkembangan cukup panjang ya. Nah, itu ada ya kalau dalam Islam itu ada sesuatu yang terputus. Sebenarnya bukan terputus sih, tapi mungkin karena kesambungannya itu tidak ada. Padahal kita tahu bahwa Masehi ya before Christ ya atau after Christ Christ itu kan mulainya itu dari Nabi Isa. Nah, kita paham bersama bahwasanya sebelum Nabi Isa itu banyak sekali nabi-nabi yang ada gitu ya. Bahkan epos panjangnya Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Musa gitu ya. Nah, kemudian juga tadi yang saya sebut ada Luqman Al-Hakim ya. Sebelumnya nabi-nabi itu kan berada juga di wilayah Middle East gitu ya Timur Tengah lah kita sebut sekarang itu ya Yerusalem kemudian juga apa Haran ya kemudian Mesir gitu ya wilayah-wilayah situ lah tapi kemudian kenapa kok nggak apa ya sambungannya itu hampir eh, tidak ada gitu ya kalaupun ada itu masih belum bisa dibuktikan apa ya kesahihannya lah kayak gitu ya nah ini juga menjadi apa riset ataupun juga penelitian yang lebih mendalam tentunya sebenarnya kalau menurut saya gitu bagaimana hubungan antara Yunani dengan apa dengan istilahnya itu nabi-nabi terdahulu ya dengan nabi-nabi sebelum Nabi Isa gitu ya. Nah, kalau klaim ataupun juga dugaan ya itu cukup banyak ya. Misalnya ada bahkan yang mengatakan bahwasanya Plato atau Aristoteles itu adalah seorang nabi misalnya gitu ya. Tapi kan nggak ada teksnya gitu ya. Nah, perlu teks nggak? Oh kita bisa diskusi itu ya. Oke, nah kemudian yang menarik tadi dalam kajian diskusi terutama di filsafat Islam itu adalah memang ketika Islam tadi dalam makna khusus itu hadir di tanah Arab gitu ya di Hijaz, di Mekah kemudian Madinah dengan cara berpikir ataupun juga dengan manhaj atau dengan mindset atau dengan keyakinan-keyakinan yang cukup jelas ya misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik la ilaha illallah tidak ada ilah tidak ada Tuhan tidak ada pencipta tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tentang ketuhanan jelas, kemudian konsep tentang badi samawati wal ard tentang penciptaan apa istilahnya itu alam semesta juga jelas, bahkan penciptaan dari inni ja'iluka fil ardi khalifah ya penciptaan sebagai manusia pertama itu juga sudah sangat jelas ya. Tapi kemudian apa seiring dengan perkembangan zaman kita pahami bersama ya di akhir masa ke apa mulkiyah ya dinasti lah saya sebutnya ya dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya pada Abbasiyah di mana penerjemahan dari buku-buku Yunani ya karena di sana bukan hanya Yunani sebenarnya buku-buku dari India juga cukup banyak sebenarnya diterjemahkan gitu ya nah tapi yang lebih kentara itu adalah tadi ya buku-buku yang berasal dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab termasuk tadi buku-buku yang berkaitan dengan apa dengan filsafat Yunani itu sendiri. Nah, dari sini kemudian muncullah ya pemikiran-pemikiran yang kemudian apa ya kita sebut saja rasionalisme Islam gitu ya rasionalisme Islam di mana mencoba untuk
ya memikirkan kembali tentang hal-hal yang sifatnya sebenarnya dalam Islam itu sudah tauqifi, ya, sudah tauqifi. Ya, kalaupun ada istilahnya itu khilaf biasanya gitu ya, biasanya itu adalah muncul dari kalangan mutaakhirin, ya, di kalangan mutaakhirin. Kenapa? Karena muncul waktu itu yang sangat jelas sekali adalah kalangan dari Mu'tazilah, ya, rasionalismenya Islam, di mana berbicara tentang kalam, berbicara tentang sifat-sifat ketuhanan, nanti muncul lagi Qadariyah, nanti muncul lagi Jabriyah, ya, kemudian nanti ada Asy'ariyah gitu ya, Maturidiyah. Nah, itu adalah kisah panjang dari perjalanan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran yang berasal khususnya dari Yunani itu kemudian masuk ke dalam, ya, peradaban Islam. Dan kita tahu misalnya Al-Kindi dengan pemahaman yang sebenarnya mencoba untuk mendialogkan, ya, antara misalnya konsep ketuhanan yang ada di Yunani dengan konsep ketuhanan yang ada dalam Islam, ya, teori ataupun keyakinan ketuhanan yang dalam Islam ini kemudian apa? Kemudian terjadilah dialog-dialog yang cukup panjang, saling memengaruhi, saling berdialog, saling bisa jadi saling mengisi, ya. Kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran baru, ya, dari kalangan tadi saya sebut dengan mutaakhirin untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya kalam, ya, sifat berbicaranya Tuhan. Kemudian juga bagaimana sebenarnya Al-Quran itu sendiri, apakah kalamullah ataukah dia itu adalah makhluk. Kemudian bagaimana sifat-sifat yang lainnya itu dari sisi ketuhanan. Sementara, nah, ini dari sisi saya sebut saja ini adalah sisi negatifnya. Tapi dari sisi positifnya gitu ya, dari sisi positifnya ya tadi bahwa positifnya Yunani juga di sana kan memang karena berpikir itu lebih rasional, ya, lebih empiris gitu, sehingga kemudian ya ilmu pengetahuan itu akhirnya berkembang berbagai eksperimen, ya, uji coba, kemudian pemikiran-pemikiran yang kemudian dituangkan dalam sebuah sebuah misalnya karya nyata itu berkembang gitu ya. Nah, misalnya ya kalau kita mau jujur sih, kalau misalnya itu kita hanya misalnya yakin saja gitu ya. Ya betul sih, iman itu ya antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Itu betul, tapi ternyata ada sisi-sisi rasional juga yang itu menjadi bagian dari ranahnya ilmu pengetahuan untuk berkembang. Kita juga tidak bisa bayangkan bagaimana ketika misalnya tidak ada pengaruh dari Yunani, kemudian juga cara berpikir yang rasional misalnya gitu ya, maka bisa jadi ya sudah, kita udah yakin saja, iman saja cukup gitu ya. Nah, ini walaupun ini juga tidak salah. Nah, ini juga nanti menunjukkan bagaimana fleksibilitas dari atau ya fleksibilitas, ya, dinamika atau dinamisnya pemikiran dan juga pemahaman Islam, ya. Walaupun kalau kita lihat sejarah, ya, tadi the dark age-nya gitu ya, satu sisi ilmu pengetahuan itu berkembang, ya, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu musik, kemudian juga berbagai ilmu pengetahuan fisika itu berkembang, tapi di sisi lain justru ada disebut dengan reduksi dari keyakinan, ya, terutama tadi keyakinan yang awal dari keyakinan-keyakinan tentang ketuhanan, ya, kemudian juga tentang misalnya ilmu pengetahuan yang sebenarnya sudah jelas juga gitu ya. Kemudian di situ mengalami distorsi, ya, sehingga muncullah tadi berbagai pemikiran, ya, khususnya pemikiran-pemikiran rasional, ya, yang nanti ujungnya, ya, salah satu isu utamanya itu adalah tentang fitnah dari kalamullah, ya, yang kemudian fitnah dari kalamullah, ya, fitnah tentang topik kalamullah, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, yang kemudian memang memakan, ya, korban yang begitu banyak khususnya dari para ulama. Oke, nah dari situ kemudian kita bisa lihat, ya, bahwa bahwa tadi filsafat ketuhanan sepertinya tidak terlalu bermasalah gitu ya, walaupun juga sebenarnya dia terus berkembang sehingga kemudian muncullah misalnya Ibnu Arabi, muncullah misalnya
al-halaj dengan dengan konteks ana al-haq misalnya gitu ya. Kemudian muncul bagaimana wahdatul wujud karena memahami tentang ya tadi mencoba merasionalkan tentang zat ya tentang Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Walaupun mungkin uh, uh, apa oleh beberapa orang ini sudah yaudahlah itu sudah masa lalu. Dan yang lebih penting menarik itu sebenarnya dari sisi ilmu pengetahuan ya dari sisi tadi filsafat ilmu ini yang justru sebenarnya saat ini bisa semakin berkembang. Misalnya ketika kita bicara tentang tadi filsafat ketuhanannya, kita bicara tentang ketuhanan alam gitu ya tentunya filsafat manusia. Nah kalau kita bicara loncat ke filsafat ilmu misalnya kita menemukan juga sampai hari ini bahwasanya sumber dari ilmu pengetahuan dengan konsep rasionalnya itu masih selalu ya menihilkan atau meniadakan adanya ya wahyu sebagai sumber dari ilmu, sumber dari kebenaran, sumber dari pengetahuan. Tapi perlu kita pahami tadi backgroundnya. Kenapa? Karena memang ya di Yunani sendiri ya tadi pendapat yang saya pilih bahwa memang tidak ada wahyu sehingga kemudian ya mereka ya menggunakan hanya rasionya saja gitu ya. Jadi pemikiran yang memang dilatih secara terus-menerus dengan dialog, dengan berpikir, dengan eksperimen sehingga terus berkembang. Walaupun ya akhirnya pemikiran ini juga dipaksa untuk istilahnya itu tenggelam oleh dominasi pemikiran gereja misalnya gitu ya. Nah, itu juga cukup lama masa kegelapan di Eropa gitu ya. Nah, setelah itu baru akhirnya kemudian dominasi gereja ini kemudian akhirnya juga dipadamkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang mencoba untuk bahwa tidak seperti itu gitu ya. Jadi bahwa doktrin pemahaman yang mungkin terlalu tekstual terhadap misalnya pada waktu itu Alkitab ternyata ya banyak bertentangan. Tokoh yang paling itu kan Galileo Galileo di mana bahwasannya pusat dari tata surya itu adalah matahari misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya sampai saat ini ya karena kita sudah nerimanya oke, berarti ya sudah matahari sebagai pusat tata surya. Walaupun sekarang ternyata misalnya tata surya itu juga mereka juga mengelilingi juga misalnya galaksi gitu ya. Nah, berarti pengetahuan yang terus berkembang. Tapi keyakinan-keyakinan yang kemudian seolah-olah gitu ya bahwasanya misalnya semua yang benar, semua yang datang dari gereja itu adalah benar, harus diyakini, walaupun berbagi dengan ilmu pengetahuan, itulah kemudian yang akhirnya menenggelamkan dari dominasi gereja, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga nanti muncullah sekulerisme, di mana ya untuk agama itu tempatnya ya di gereja, agama itu tempatnya ya di tempat ibadah gitu ya, sementara ilmu pengetahuan itu semakin berkembang begitu pesat gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi saya balik lagi juga itu di Western ya, itu di Barat. Bagaimana dengan di Cina, bagaimana dengan di India, bagaimana dengan Nusantara yang dia itu memiliki peradaban bahari yang cukup berkembang gitu ya. Bahkan mestinya ilmu pengetahuan itu juga cukup berkembang sebenarnya gitu ya. Tapi sayangnya memang itu tidak banyak dikaji. Ya, kalaupun dikaji dia hanya sebatas untuk etnografi antropologi yang dianggap sebagai sebuah sebuah budaya saja dan nilai rasionalnya memang gitu ya seolah-olah itu belum belum nampak. Nah, ini berarti tugas kita nih ya untuk bagaimana sebenarnya ya bukan hanya dominasi istilahnya itu di Yunani saja termasuk juga ilmu pengetahuan ya. Nah, sekarang itu ya mungkin kalau saat ini mungkin kita boleh katakan ya mungkin sudah mulai seimbang antara timur dengan barat kita sebut saja antara Amerika Eropa dengan Rusia dengan Cina lah gitu ya yang kelihatan gitu ya. Nah, dari sini kemudian tadi bahwa ilmu pengetahuan yang kemudian dalam Islam dipahami sebagai al ilmu nurun gitu ya. Ilmu itu adalah cahaya pun sebenarnya menghadapi berbagai ya di sana itu diskusi, dialog, kemudian juga pemahaman-pemahaman yang mungkin mestinya sih bisa kita ambil positifnya dalam artian itu sebenarnya
kayak gimana sih dalam Islam? Apakah bagian-bagian dari agama itu perlu dirasionalkan gitu ya? Misalnya ketika kita bicara yang saya pernah sampaikan dulu itu, misalnya ketika Isra Mi'raj misalnya ya, kalau Isra itu mungkin sekarang itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Nah, apakah Mi'raj itu juga bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya? Nah, kemudian juga bagaimana sebenarnya dengan keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang kemudian juga kaitan yang lebih besar lagi adalah tentang ilmu pengetahuan ini. Misalnya nih ya, misalnya itu dalam bidang apa nih ya, bagian-bagian dari ibadah gitu, dari ibadah itu banyak sekali dibahas gitu. Misalnya ketika ada prosesi kematian, ketika ada orang sudah meninggal, ilmu pengetahuan sekarang itu kan berkembang dalam artian itu manusia dulu itu ya di apa dikubur gitu ya, ada yang dikubur kemudian ada yang dibakar yang dihanyutkan gitu ya. Gitu. Nah sekarang kemudian kayak gimana nih kalau umpamanya dikuburnya dalam Islam, apakah apa itu fikih sih ya masuknya ya. Tapi itu nanti dari maksudnya itu kaitannya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, termasuk juga gimana nih kalau yang dalam kajian juga kalau kita misalnya para astronot yang ke ruang angkasa ini nanti sholatnya bagaimana gitu ya. Nah, sholatnya bagaimana, kemudian juga hal-hal yang gaib itu yang oleh beberapa orang rasional ya mencoba untuk dibuktikan ya, makanya kita belum lama kemarin kita lihat di layar kaca itu, bukan layar kaca, di bioskop itu yang ingin membuktikan tentang siksa kubur itu berada atau enggak sih gitu ya. Sama-sama kemarin teman banyak nanya kalau di alam barzah itu kayak gimana sih sebenarnya, apakah sama seperti dalam kehidupan kita gitu ya atau seperti apa. Nah inilah kemudian banyak sekali hal-hal ya yang dalam agama sendiri gitu ya kemudian itu harus mampu dijawab gitu ya, mampu dijawab, dijelaskan, dan itu tentu saja adalah tugas kita bersama gitu ya untuk kita belajar, apalagi ini di hukum keluarga Islam, di ekonomi syariah, kemudian juga di pendidikan agama Islam itu harus betul-betul memahami tadi ya pengaruh dari sisi ketuhanan saja. Di sini kan banyak yang kemarin sempat diskusi ya tentang berarti konsep misalnya wanafahna mirruhina ya, dan kami menghembuskan ya atau ya memberikan lah ya dari ruh kami, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ya sebenarnya kami itu milik Allah, ilaihi dan kepadanya kembali. Jadi konsep kembalinya itu seperti apa gitu, apakah kembali yang langsung menyatu gitu ya atau mungkin ya sudah masuk ke surga gitu ya. Sementara bahkan ketika kita bicara tentang yang ada saja di dunia ruh misalnya gitu ya. Nah, kalau ketika bicara ruh itu kan juga cukup cukup panjang gitu. Ini membuktikannya itu ini enggak ya apa ya agak sulit gitu ya, rasional. Nanti mungkin ya ukuran standar dari rasional itu berbeda. Nah, kalau menurut saya kajian tentang filsafat, tentang agama gitu ya, itu perlu terus dipelajari gitu untuk menjawab berbagai subhat yang ada, dan kita pahami menjadi sebuah keprihatinan juga bahwa saat ini ya banyak berkembang orang-orang ateis, tidak percaya dengan Tuhan yang pertama, atau yang agnostik ya. Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama karena dianggapnya agama itu adalah pemikiran dari manusia. Belum lagi ya faktanya kalau kita melihat misalnya kemarin ada tren gitu ya. Jadi ketika orang-orang orang-orang Barat gitu ketika mereka mau masuk Islam gitu ya, mereka itu lebih memilih Malaysia sebagai tempat untuk bersyahadat. Ya, kenapa? Karena di Malaysia itu istilahnya itu Islamnya itu rata-rata itu apa ya? Jadi tidak apa ya tidak terlalu banyak variasi lah gitu ya, tidak terlalu banyak variasi gitu ya. Nah tapi kalau di Indonesia ini kan variasi itu banyak banget ya, dari ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim tengah gitu ya. Semuanya ada gitu. Jadi ketika eh, mohon maaf ini ya, ketika orang apa orang mau masuk Islam ke Indonesia ini yang mana nih, kok ini agak-agak beda-beda.
Ya ini menjadi sebuah permasalahan yang menurut saya ya harus kita cari solusinya lah ya. Tapi yang paling penting tadi ya tentu saja ukhuwah Islamiyah ya bagaimana sesama Muslim selama itu bukan masalah-masalah yang usul ya. Kalaupun itu masalah yang usul ya bisa didialogkan, bisa dipahami secara bersama-sama. Dan yang paling penting tentu saja tadi dalam konteks kembali ke filsafat itu sebenarnya kan para pecinta kebijaksanaan. Mungkin bolehlah saya gantikan dengan istilah lainnya itu para pecinta kebenaran gitu ya. Jadi mereka mungkin belum sampai kepada kebenaran tapi mereka mencoba untuk mencintai orang-orang yang memang istilahnya itu ingin ya sampai kepada sebuah kebenaran walaupun lagi-lagi ya kebenaran dalam konteks epistemologi Islam misalnya ya ruang-ruang itu banyak sekali di sana itu ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog, ruang-ruang perbedaan yang menuntut kita untuk lebih dewasa, ya, tidak mudah menyalahkan orang lain, kemudian juga tidak merasa dirinya benar sendiri, ya, kemudian tidak merasa juga kelompok yang paling benar. Nah, ini ya, ini tataran praktisnya sebenarnya. Jadi kenapa kita belajar filsafat gitu ya. Jadi bukan buat kita itu bingung tidak gitu ya. Kenapa? Karena di level S1 atau degree sendiri sebenarnya hanya mendeskripsikan, memahami oh filsafatnya Thales tuh begini, Pythagoras tuh begini, Anaximenes begini, Anaximander begini, Plato begini, Socrates begini, Aristoteles begini, ya sampai yang ke bawahnya. Kemudian setelah itu baru oh Al-Kindi begini, oh Ibnu Rus begini, oh misalnya Al-Khwarizmi begini, sampai kepada Ibnu Khaldun itu begini, ya Al-Farabi itu begini. Nah, dari situ kemudian kita pahami, oh ternyata sebenarnya kita di Indonesia ini, di Nusantara ini juga sangat kaya tuh, ya sangat kaya, tapi mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang apa, yang mungkin apa ya, mungkin bisa disebutnya itu bahasa yang istilahnya itu bukan hakiki ya, tapi majasi gitu ya. Bahasa-bahasa mungkin sampai kepada hyperbola gitu ya, bahasa-bahasa yang sifatnya itu tidak sesungguhnya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama, perlu kita banyak belajar lagi ya sehingga kita akan mampu. Mestinya memang kita adalah orang-orang yang cinta kebijaksanaan ya, cinta mengarah, ingin suka. Oh ini insya Allah benar. Oh ini adalah sebuah sesuatu yang bijak gitu ya, baik itu bijaksana ataupun bijaksini ya. Sehingga saya juga lagi belajar nih ketika ada orang misalnya ngerasa kok dirinya kayak kayak paling bener aja gitu ya. Oh kok kelompoknya kayak merasa paling bener aja gitu ya. Kok yang lain dianggapnya itu apa berbeda gitu ya. Nah, ini tentu saja perlu kita pelajari betul-betul ya tanpa adanya misalnya kepentingan duniawi, tanpa adanya kita iri dan syirik gitu ya, atau tanpa juga adanya ta'asub ya. Ta'asub itu ya tadi istilahnya itu ta'asub bukan dalam konteks sosiologinya Ibnu Khaldun ya, ta'asub taklid terhadap mungkin golongannya ya kelompoknya organisasinya dan lain sebagainya. Nah ini kalau seperti itu berarti belum menunjukkan orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Nah, seperti itu tuh. Dan 8:51. Jadi materi dari saya terkait dengan bagaimana sebenarnya ilmu filsafat ini perlu kita pahami, perlu kita pelajari sejatinya adalah mestinya menguatkan keimanan kita. Walaupun memang di dalam itu banyak sekali dinamika, banyak sekali pemikiran, ya banyak sekali sudah menelan korban dan hari ini juga efek-efek riak-riak dari pemikiran itu juga ada ya di berbagai tempat gitu ya sehingga mestinya kita lebih banyak lagi untuk belajar ya lebih banyak lagi kita untuk juga berpikir lebih banyak lagi kita juga mendengar dan juga mencari sebuah kebenaran dan ketika
mengarah kepada kebenaran, kita cinta dengan kebenaran dan orang-orang yang berada di kebenaran pada atau di atas jalan kebenaran tersebut. Nah, walaupun tadi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang bisa jadi, yaitu adalah relatif, itu adalah tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah, ya, itu adalah sebuah pemahaman yang muncul terhadap nas, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun juga pemikiran-pemikiran yang juga dipengaruhi dari background cara berpikirnya, background pendidikannya, budayanya, latarnya, politiknya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga sekali lagi dengan belajar mata kuliah ini kita bisa lebih dewasa, bisa lebih memahami, ya, bijaksana dan juga bijaksini tentu saja. Oke, terima kasih itu dari saya dan kita bisa diskusi terkait dengan mata kuliah kita.